Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Media Pembelajaran PPKN dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Heri Usmanto SPD MPD. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang yaitu Muhammad Madanil Ilmi, Lydia Latifah, Anissa Maula, dan saya sendiri Nur Hidayanti. Nah, pada video pembelajaran kali ini kami menggunakan media pembelajaran audiovisual. Nah, di mana media pembelajaran audiovisual ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat. Baiklah, selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, walaupun kita saat ini serba dibatasi, semoga tidak menghalangi kita untuk tetap terus semangat belajar dari rumah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan, dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Nah, untuk itu mohon disimak dengan baik ya. Nah, jadi di sini ada yang tahu siapa sih yang ada di gambar tersebut? Nah, betul sekali. Jadi yang ada di gambar tersebut adalah mereka itu adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Nah, siapa sih pemerintah gitu kan? Siapa sih pemerintah itu? Nah, jadi pemerintah itu adalah unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara setelah rakyat dan wilayah. Nah, jadi jika tidak adanya pemerintah, maka tidak dapat berdirinya sebuah negara. Nah, jadi selanjutnya, apa saja sih tugas dari pemerintah gitu kan? Nah, jadi tugas dari pemerintah itu adalah menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dapat disebut dengan kata lain itu mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, jadi di sini pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk dapat mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara ini untuk kemakmuran bersama atau kemakmuran rakyat. Nah, jadi di sini pemerintahlah yang dapat mengatur berjalannya sistem pemerintahan di suatu negara. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam kekuasaan. Nah, yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada Montesquieu yang berpendapat tentang kekuasaan negara membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Jawabannya adalah supaya ada kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama kekuasaan konstitutif yang bertugas mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, dijalankan oleh MPR sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Dijalankan oleh Presiden yang dibantu oleh wakilnya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Kekuasaan legislatif bertugas membentuk undang-undang. Nah, dijalankan oleh DPR sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keempat, ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman yang memutuskan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24B Undang-Undang Dasar tahun 1945. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan ini dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, ini dijalankan oleh BPK sesuai dengan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keenam, ada kekuasaan moneter. Kekuasaan ini untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan juga kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewajiban. Muncul sebagai konsekuensi dan diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, itulah tadi materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Nah, semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik, dan jangan lupa untuk terus mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah didapatkan pada hari ini. Nah, baiklah, sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.